Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Baik Gambar. Kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang materi meneladani perjuangan dakwah Rasulullah SAW di Madinah. Tepatnya ini adalah materi pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kurikulum ke-13, yaitu kelas 10 bab ke-9. Tapi ini tentunya juga berguna bagi teman-teman yang lain, baik di jenjang manapun. Baik, untuk itu marilah kita berdoa dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk yang materi pertama yaitu memahami perjuangan dakwah Nabi Muhammad SAW, yaitu hijrah. Yaitu hijrah itu diawali wafatnya istri tercinta Siti Khadijah dan pamannya Abu Thalib, atau dua orang yang sangat dicintainya. Dan peristiwa ini disebut dengan Amul Husni atau tahun kesedihan. Dan juga kesediaan bangsa Yastrib atau orang-orang Madinah yang mau memikul tanggung jawab atas keselamatan Nabi Muhammad SAW. Beberapa faktor yang mendorong Rasulullah SAW untuk hijrah ke Madinah antara lain pada tahun 621 Masehi telah datang 13 orang penduduk Madinah menemui Rasul di Bukit Aqobah. Mereka berikrar memeluk agama Islam. Disusul setahun berikutnya, yaitu tahun 622 Masehi, datang lagi sebanyak 73 dari Madinah, terdiri di atas suku Aus dan Kharaj, yang pada awalnya mereka datang untuk melakukan ibadah haji, tapi lalu ketemu dengan Nabi Muhammad SAW dan mengajak beliau agar hijrah serta mau melindungi pengikutnya serta keluarga Nabi Muhammad SAW. Faktor lain yang mendorong Rasul untuk hijrah yaitu adanya pemboikotan oleh kafir Quraisy pada jenazah Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya, yaitu dari Bani Hashim dan dari Muthalib, antara lain melarang setiap perdagangan dan bisnis dengan pendukung Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, tidak seorang pun berhak mengadakan ikatan perkawinan dengan orang muslim. Dan yang ketiga, melarang keras bergaul dengan kaum muslim. Dan yang keempat, musuh Nabi Muhammad harus didukung. Bahkan pemboikotan itu tertulis di atas kertas atau plakat yang digantungkan di dinding Ka'bah dan tidak akan dicabut sebelum Nabi Muhammad SAW menggantikan dakwahnya. Namun semua itu tidak menyurutkan kaum muslimin untuk bertahan dan membela Rasulullah SAW. Lalu setelah melalui pemikiran yang mendalam dan disertai perintah langsung dari Allah, akhirnya terjadilah hijrah tersebut dengan rencana yang sangat matang, yaitu dengan cara kaum muslimin diperintahkan terlebih dahulu untuk menuju Madinah tanpa membawa harta benda. Sementara Rasulullah SAW dan beberapa sahabat merupakan orang terakhir yang hijrah ke Madinah. Hal itu dilakukan mengingat begitu sulitnya beliau untuk keluar dari pantauan kaum kafir Quraisy. Poin B, substansi dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Yang pertama yaitu membina persaudaraan antara kaum Ansor dan Muhajirin. Jadi kaum Ansor dan Muhajirin itu dipersaudarakan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan yang kedua, membentuk masyarakat yang berlandaskan ajaran Islam. Dan yang ketiga, mengajarkan pendidikan politik, ekonomi, dan sosial. Dalam proses mempersaudarakan kaum Muhajir dan Ansor, Rasulullah SAW mempersaudarakan Abu Bakar dengan Harijah ibnu Zuhair Ja'far, Abi Thalib dengan Mu'az bin Jabal, Umar bin Khattab dengan Ibnu bin Malik, dan Ali bin Abi Thalib dipilih untuk menjadi saudara beliau sendiri. Dan juga kaum Muhajirin dipersaudarakan dengan kaum Ansor, dan persaudaraan itu dianggap seperti saudara kandung sendiri. Kaum Muhajirin dalam penghidupan ada yang mencari nafkah dengan berdagang, dan ada pula yang bertani mengerjakan lahan milik kaum Ansor. Dalam membentuk masyarakat yang berlandaskan ajaran Islam, jadi di Madinah diterapkan yaitu kebebasan beragama. Jadi katanya ini adalah sangat demokratis, sama seperti di negara kita.
Tujuannya itu bahwasanya ajaran di bawah Nabi Muhammad SAW adalah memberikan ketenangan kepada pengikutnya dan memberikan jaminan kebebasan kepada kaum muslimin, Yahudi dan Nasrani dalam menganut kepercayaan agama masing-masing. Yang penting kan harus saling toleransi. Terus yang kedua, adanya perintah azan, sholat, zakat, dan puasa. Nah, ini pada waktu itu ada beberapa usul dari beberapa sahabat bahwasanya ingin cara pemanggilan untuk sholat itu dengan menggunakan trompet seperti Yahudi, tapi Nabi tidak menyukainya. Lalu ada usul lagi untuk menabuhkan tasbih Nasrani, juga sama, Nabi juga tidak menyukainya. Lalu menurut salah satu sumber dari asal usul Umar bin Khattab dan kaum muslimin, serta menurut sumber lain berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala melalui wahyunya, panggilan sholat dilakukan dengan azan. Selanjutnya, Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada Abdullah bin Zaid bin Sa'labah untuk membacakan lafaz azan kepada Bilal dan menyerukan manakala waktu sholat tiba. Diketahui bahwasanya Bilal itu adalah dianugerahi suara yang sangat merdu, dan beliau ditunjuk sebagai orang yang pertama kali untuk mengumandangkan azan. Dan hal prinsip kemanusiaan, dulu Nabi Muhammad SAW setelah haji wada beliau berkhutbah, antara lain berisi larangan menumpahkan darah kecuali darah hak, dan larangan mengambil harta orang lain dengan batil karena nyawa dan harta benda adalah suci. Larangan riba, larangan menganiaya, terus perintah memperlakukan para istri dengan baik dan lemah lembut, menjauhi dosa, dan yang penting adalah umat Islam harus selalu berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Oh ya teman-teman dan hadirin yang saya hormati dan yang muliakan Allah, jadi materi ini saya ambilkan dari salah satu buku keluaran Kemendikbud, dan yang di materi video ini saya singkat. Mungkin bagi teman-teman ataupun saudara-saudara saya semuanya saja yang mungkin membutuhkan filenya, silahkan nanti komen dan menyertakan alamat email, nanti akan saya kirim untuk filenya yang lengkap. Dalam bukunya 100 tokoh paling berpengaruh di dunia sepanjang sejarah, Michael H. Hart yang menempatkan Rasulullah SAW menjadi urutan pertama yang menyatakan bahwa beliau adalah satu-satunya orang dalam sejarah yang sangat berhasil baik dalam hal keagamaan maupun keduniaan dalam urusan politik, menjadi pemimpin politik yang amat efektif hingga saat ini 14 abad pasca wafatnya. Pengaruhnya sangat kuat dan sangat merasuk.